Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand episode ke-13. Di akhir episode yang lalu diceritakan Ashur telah membongkar hubungan terlarang antara Crixus dan Nivea karena dianggap Nivea telah mengkhianati Lucretia. Nivea pun dihajar oleh Lucretia dan hendak dikirim ke suatu tempat untuk dipisahkan dengan Crixus. Dan akhirnya Crixus diberikan hukuman cambuk oleh Dr. Ray yang diperintahkan Batiatus. Embrace the pain. Batiatus juga terlihat telah mengetahui hubungan gelap antara istrinya dan Crixus. Semenjak peristiwa itu, ruang gerak para budak dan para gladiator mulai dipersempit, sehingga mereka menjadi jengkel dan berniat untuk memberontak. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Di episode ini diperlihatkan Batiatus telah mengumpulkan para budak dan para gladiator-gladiatornya di tengah arena Ludus untuk mengumumkan atas dukungan Legatus Glaber terhadap dirinya yang dirayakan dengan suguhan pertarungan sampai mati oleh gladiator-gladiatornya. Sebelum pertandingan dimulai, dengan disaksikan oleh penduduk Capua, Batiatus mengucapkan salam pembuka dan ucapan terima kasih kepada Glaber yang telah memberikan dukungan padanya, yang saat bersamaan juga tidak bisa menghadiri acara tersebut dikarenakan ada tugas dari Senat, tetapi telah diwakilkan oleh istrinya. Dan akhirnya istri Glaber memberikan sambutan dan dukungan sepenuhnya kepada Batiatus untuk mengemban jabatan sebagai seorang aedil atau pejabat infrastruktur dan olahraga di tengah-tengah masyarakat Romawi. My patronage, esteemed privilege. Good Batiatus should be held to the legatus, Slava, and his support. Dan setelah sambutan dari istri Glaber selesai, barulah Batiatus mengumumkan akan segera dimulainya pertarungan mematikan tersebut antara Crixus melawan Spartacus sang juara Capua. The savage gore. There can be but one man. Sebelum pertarungan dimulai, dengan nada liris Spartacus mengatakan kepada Crixus kalau dia masih berharap untuk bisa mengajak bersama-sama untuk menyerang Batiatus. Tapi Crixus masih saja terlihat mengabaikan permintaan dari Spartacus. Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan diaba-abai langsung oleh Batiatus. Begin! Dua hari sebelum pertarungan dimulai, sebenarnya Spartacus bersama saudara-saudara gladiatornya telah merencanakan pemberontakan kepada Batiatus saat bersamaan dengan acara pertarungan mematikan tersebut. Namun untuk menambah kekuatan, Spartacus berkeinginan bergabung dengan Crixus. Tapi Spartacus justru mendengar langsung dari Batiatus jika lawannya dalam pertarungan mematikan itu adalah Crixus. I'm to fight Crixus. No honor. Saat pertandingan berlangsung, terlihat Crixus secara membabi buta terus menyerang Spartacus. Tapi di sela-sela pertarungan itu, Spartacus masih terus berbisik lirih untuk meyakinkan Crixus. Just listen to me. Sehari sebelumnya, Crixus telah diberi kesempatan Dr. Ray untuk berlatih supaya bisa menangkan pertandingan tersebut dengan diiming-imingi kebebasan dan bisa dipertemukan dengan Nivea kekasihnya jika bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan akhirnya Crixus dengan yakin akan bisa mengalahkan Spartacus. Di tengah-tengah latihan, Spartacus akhirnya melihat sosok Crixus. Dan tidak lama kemudian, Dr. Ray memerintahkan mereka semua untuk beristirahat.
Di sela-sela mereka beristirahat, terlihat Spartacus menghampiri Crixus yang baru saja duduk. Di pembicaraan mereka berdua, Spartacus mengajak bergabung Crixus untuk menghancurkan Batiatus. Tapi Crixus menolak ajakan dari Spartacus, karena Crixus masih memimpikan kebebasan dan bisa bertemu dengan Livia kekasihnya jika bisa menang dalam pertandingan mematikan itu. Pada akhirnya Spartacus menceritakan pada Crixus bahwa yang membunuh istrinya adalah Batiatus. Akan tetapi, Crixus masih bersikeras untuk berkeinginan mencari kebebasan lewat jalannya sendiri, dengan cara bisa memenangkan pertarungan yang akan diselenggarakan esok hari. Dan dengan berat hati, akhirnya mereka berdua saling berjanji satu sama lain. Jika Spartacus yang menang, maka Crixus meminta Spartacus untuk mencari dan membebaskan Livia kekasih Crixus. Dan jika Crixus yang menang dalam pertandingan, maka Spartacus meminta kepada Crixus agar suatu hari nanti dia bisa membunuh Batiatus untuknya. One of us dies. Dominos. Rupanya tanpa sepengetahuan Spartacus dan juga Crixus, di belakang mereka Asur dan Batiatus telah merencanakan untuk meracuni Crixus supaya kalah dalam pertandingan. Dan pada akhirnya Batiatus memerintahkan Asur untuk menaruh racun tersebut ke dalam minuman Crixus. To accusation. Tool, but we can. I guess need. See it done. Di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung, secara diam-diam Mira meninggalkan tempat untuk melangsungkan aksinya yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan berpura-pura tidak sengaja memecahkan sebuah guci, lalu dari belakang Mira menusuk seorang penjaga pintu gerbang gladiator dengan pecahan guci tersebut tepat pada bagian leher si penjaga. Pertarungan sengit tersebut masih berlangsung, tetapi terlihat badan Crixus mulai melemah akibat racun yang telah diminumnya. Meskipun akhirnya Spartacus terlihat berkesempatan untuk bisa membunuh Crixus, namun itu tidak dilakukannya. Melainkan Spartacus justru masih berbisik kepada Crixus untuk bisa bergabung bersama-sama membantai Batiatus saat itu juga. Dan di waktu yang bersamaan, Crixus akhirnya tersadar dengan kesalahannya dalam mengambil keputusan. Dan tanpa berpikir panjang, Crixus lalu memberi kode kepada Spartacus untuk melompat berpijakkan perisai yang dipegang oleh Crixus. Dan tanpa berpikir panjang juga, akhirnya Spartacus berlari dan melompat dengan mengarahkan pedang tepat di kepala Batiatus. Spartacus. Tetapi dengan cepat Batiatus menarik salah satu tamunya yang berada di dekatnya untuk melindungi dari serangan pedang yang dihunuskan oleh Spartacus kepadanya. Tak cukup sampai di situ, Spartacus kembali menghunuskan pedang ke Batiatus. Akan tetapi dengan tiba-tiba dan lagi-lagi untuk sementara Batiatus bersama tamu-tamunya masih bisa selamat. Dan pada saat itulah peperangan telah dimulai antara budak melawan Batiatus dan pasukan-pasukannya. Di tengah peperangan terlihat perdebatan antara Doktore dan Crixus. Tak selang berapa lama setelah mereka berdebat, atas pengaruh dari Crixus, Doktore pun akhirnya ikut bergabung dengan para budak untuk menyerang pasukan-pasukan dari Batiatus. Terlihat juga pada saat itu Guru telah tewas karena menyelamatkan Agron saudaranya. This time, brother, I save you. Meskipun nyawa sudah di ujung tanduk, tapi Batiatus masih terlihat berusaha untuk menenangkan sang istri Lucretia dan para tamu-tamunya. Akan tetapi pintu gerbang para gladiator telah dibuka oleh Mira dan membiarkan para gladiator untuk masuk ke dalam villa. Sehingga dengan membabi buta dan tanpa ampun, para budak akhirnya menghabisi para pasukan-pasukan dan para tamu dari Batiatus. Let no one go now. What of the guests? I am the wife of the legatus. Terlihat Lydia telah keluar dan memerintahkan tentara suaminya untuk mengunci pintu dari luar, supaya tak satu pun bisa untuk keluar dari situ.
very room. Terlihat juga Doktore telah marah besar kepada Ashur karena berita kematian Barca telah ia tutup-tutupi dengan kebohongan yang mengatakan Barca telah bebas. Karena pengkhianatan kepada para saudara-saudara gladiatornya, Doktore pun hendak membunuh Ashur. Tetapi karena kelicikannya, akhirnya Ashur bisa lolos dan melarikan diri dari Doktore. When did any of you the arena? Your blood would dishonor the sand. I know a place. Di sini terlihat juga Aurelia sedang bersama Numerius, dan di kesempatan inilah akhirnya Aurelia membunuh Numerius untuk membalaskan dendam Vero suaminya. He deserved to die. Did you know the father? He was mine! He was mine! Enough. How many more must... Lucasia dan bayi yang dikandungnya pun akhirnya mati di tangan Grixus. See me and Dominus out of the villa. I'm your Dominus! Quintus. How many men would you kill? There stands but one between you. Dan Batiatus sendiri akhirnya mati di tangan Spartacus dengan sayatan pedang di leher. Dan akhirnya Spartacus dengan lantang menyerukan kebebasan di hadapan para budak dan saudara-saudara gladiatornya. I have done this thing because it is just a sport. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.